Guys, pray for Sumatera ya. Aku lihat di video yang seperti ini nih. Ngeri banget ya. Ini sudah melebihi dari gempa bumi ya. Gempa bumi mungkin skala 10 kali ya. Korbannya aja sudah melebihi dari 700. Dan itu masih akan bertambah. Dan kalau sekeluarga meninggal, siapa yang akan melaporkan juga kan nggak tahu. Jadi saya pikir ini melebihi dari gempa bumi skala 10 Richter. Kebayang nggak? Terus ini sudah sampai hari ke-7 belum ada bantuan dari pemerintah. Ini kalau aku bilang ini sebetulnya kesalahan 100% dari pemerintah. Sudah tahu kalau namanya hutan ya. Anak SD aja kelas 1 tahu kalau namanya hutan digunduli itu akan terjadi erosi dan banjir. Aku lihat di peta-peta itu hutan nih ya yang ada di Sumatera itu sama di Kalimantan bahkan sudah mulai ke Papua ya. Mulai ke Nusa Tenggara juga ya. Sudah 75% itu jadi gurun pasir. Udah bukan hutan lagi, gurun pasir. Ngeri nggak? Karena bumi ini ya beda ya. Kalau justru kalau gurun pasir yang aslinya itu malah nggak membahayakan, tidak akan terjadi banjir bandang kayak kayak di Sumatera gitu ya, yang bawa gelondongan kayu itu lebih menyeramkan. Gelondongan kayu itu berat loh, tontonan loh. Itu kalau sampai ada tuh ya di video ya, itu beberapa gelondongan kayu yang besar-besar dan berat itu bisa masuk ke rumah. Gimana ceritanya? Kita tuh harus bisa menjaga ekosistem. Alam sudah memberikan kehidupan kepada kita, harus kita jaga, harus kita lestarikan. Ini pemerintah kok malah mengizinkan ya perusahaan-perusahaan untuk menebang hutan demi uang, demi sogokan gitu ya, sogokan uang ya. Tapi akhirnya apa? Kau bunuh rakyat, kau bunuh binatang-binatang yang ada di hutan seperti gajah, harimau, kasihan mereka. Mereka itu, hutan itu rumah mereka, lantas kau babat habis yang tadinya sekitar berapa 85.000 hektar, sekarang tinggal 12.000 hektar. Gajah yang dulunya sekitar ada 1000-an, sekarang tinggal berapa 150. Ini kan akibat pembabatan hutan. Sekarang lihat, banjir di mana-mana, di Padang, di Aceh, sampai setinggi rumah 2 tingkat. Ini jelas-jelas kesalahan pemerintah dan pemerintah harus minta maaf ya kepada masyarakat. Karena sama saja ini pemerintah membunuh masyarakat, membunuh rakyatnya. Sadis sekali gitu loh. Saya melihat jelas dengan persoalan yang ada ya. Kok pemerintah tuh malah melindungi mafia? Bukannya melindungi rakyat atau masyarakat. Saya ngeliat sendiri videonya, masyarakat itu sudah menentang perusahaan yang menebang hutan itu seperti perusahaan TPL, Gruti, ya, dan juga penambangan. Itu sebetulnya masyarakat di sekitar sudah berantem, tapi karena justru di-backingin oleh polisi dan juga pemerintah yang katanya itu untuk melestarikan ternyata dibohongi, ya. Ternyata hutan itu digunduli untuk buat penambangan dan juga pemotongan kayu yang nanti entah dikirim ke Malaysia kemana ya kan. Masyarakat itu kasihan, mereka itu sudah menentang, tapi malah apa? Malah justru diculik dan dibunuh. Ini sadis sekali kan kejadiannya. Dan sekarang terjadinya banjir bandang begitu sampai hari ke-7 pun pemerintah kemana? Justru pemerintah Malaysia sudah nyampe pesawatnya mendarat di Aceh ya. Itu 4 hari setelah terjadi bencana banjir. Sementara pemerintah, apalagi pusat, ini belum bertindak apa-apa. Sampai hari ke-7 pun sekarang itu masih daerah terisolasi, belum ada tanggapan apapun, belum ada bantuan apapun. Kayaknya pemerintah nggak ada fungsinya gitu loh. Giliran kalau suruh korupsi cepet banget ya kan, sangat semangat. Tapi giliran sekarang, dan itu uang rakyat yang dikorupsi. Sekarang rakyat ketika musibah, dan ini juga akibat ulah pemerintah ya yang mengizinkan perusahaan-perusahaan itu untuk menebang dan membuat tambang. Sekarang masyarakat yang kena lagi, kasihan mereka tidak punya apa-apa sekarang, untuk makan aja udah nggak bisa. Terus pemerintah sekarang nggak mau dia turun ke tempat-tempat kotor seperti itu ya, atau memberikan bantuan secara langsung. Mana tugas pemerintah menservis terbaik kepada masyarakat? Itulah fungsi negara, itulah fungsi pemerintah. Kalau nggak ada fungsinya, untuk apa ada suatu negara, ya kan? Bukan pejabatnya itu lantas maling-maling dan memeras rakyat. Rakyat udah nggak punya apa-apa, mau diperas apa lagi? Kalau misalkan pemerintah sudah tidak ada fungsinya, sudah tidak bisa memberikan servis yang terbaik untuk rakyatnya, ya udah bubarkan aja negara, karena memang gak ada fungsinya, ya kan? Negara bukan tempat untuk maling, bukan untuk memeras rakyat. Karena selama ini yang saya lihat justru rakyat itu malah menservis rakyat. Pemerintah, saya belum melihat memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya ataupun menservis yang terbaik terhadap rakyatnya.